Hari ini kita mulai dengan pasal ke-9. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga dia dilahirkan buta?" Yesus jawab, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu yang membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Pembacaan kitab suci sampai di sini. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan berkati jam selanjutnya sebagaimana Tuhan sudah memberkati jam sebelumnya. Kami sangat merindukan ada pencerahan dari Roh-Mu yang kudus yang telah mewahyukan kebenaran kitab suci kepada para rasul dan khususnya Yohanes. Pada sore ini kami membuka hati kami. Kami menunggu pencerahan dari Tuhan, kesadaran diberikan oleh Tuhan, pengertian kebenaran yang boleh kami terima dari Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang hina ini. Berkati setiap orang yang datang ke sini. Dalam nama Yesus Kristus, pada Bos dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, pasal 8 adalah pasal yang paling sengit, yang paling menakutkan di dalam seluruh hidup di mana Yesus inkarnasi ke dalam dunia. Benturnya konsep dan konfliknya ide telah mengakibatkan seorang diri melawan sekelompok orang yang menganggap diri pemimpin-pemimpin agama Yahudi itu terlalu tersendiri. Yesus tidak mungkin melawan kelompok itu. Dan mereka mengambil keputusan lempar dia dengan batu supaya dia mati. Karena kalau Yesus Kristus dibiarkan terus mengajar seperti itu, ini berarti kebudayaan Yahudi akan dimusnahkan. Untuk memelihara kebudayaan Yahudi tidak dimusnahkan, harus memusnahkan Yesus. Di dalam keadaan konflik yang tidak mungkin harmonis ini, Yesus telah memilih untuk mati di dalam dunia ini karena dia mau mati bagi kebenaran. Saudara-saudara sekalian, setelah selesai ini, Yesus lepas dari mereka dan Yesus berjalan lewat satu jalan. Pada waktu dia melewat jalan itu, dia melihat seorang yang buta sejak lahir. Saya sangat tersentuh dengan kalimat ini. Yesus berjalan lalu melihat. Biasanya orang jalan itu pasti melihat. Melihat secara pasif. Bukan melihat secara aktif. Kecuali mau ketemu pacarnya. Itu melihat secara aktif. Engkau berjalan dengan jalan. Mana pacarku? Engkau pasti aktif. Tetapi kalau bukan, biasanya lihat secara pasif. Ada apa yang lewat? Ya lihat sebentar. Ada mobil yang baru? Lihat sebentar. Lihat secara pasif. Lihat secara aktif dan secara pasif. Itu berbeda. Secara aktif, engkau bukan melihat sesuatu, engkau melihat sesuatu. Engkau menemukan apa yang kau lihat. Dan di situ yang kau cari, yang kau mau temukan, kau berhenti dan sengaja melihat dengan jelas sekali. Yesus Kristus, pada waktu dia melewati tempat itu, Alkitab mengatakan dia melihat seorang. Seorang tetapi yang buta sejak lahir. Ini satu ilustrasi yang luar biasa. Di sini kita melihat Yesus melihat orang. Lain dengan orang lain melihat orang.
Kalau engkau yang menghadapi kesulitan ini, engkau pasti tulisnya, waktu itu saya melihat seorang buta. Ya, yang kau lihat itu orang buta. Ya, Yesus lihat seseorang. Baru dikatakan yang buta. Apa bedanya melihat seorang buta sama melihat seorang yang buta? Melihat orang buta, yaitu kelemahannya langsung engkau tangkap. Kekurangannya langsung engkau perhatikan. Dan langsung mengidentikan dia dengan kelemahan-kelemahannya. Ini kebiasaan kita. Aku melihat seorang yang compang-camping. Aku melihat seorang pengemis. Aku melihat seorang yang bungkuk. Aku melihat seorang yang timpang. Aku melihat seorang buta ada di situ. Yesus tidak demikian. Dia melihat seorang. Dan orang itu orang buta sejak lahir. Apa artinya? Yang dia lihat adalah peta teladan Allah. Yang dia lihat bukan kelemahan manusia itu. Inilah perbedaan kita melihat dengan cara Tuhan melihat. Itu sebab kita perlu Christian worldview. Christian worldview melihat segala sesuatu melalui pandangan Kristus. Melihat segala sesuatu melewati mata Tuhan. Tuhan bagaimana melihat seluruh dunia. Bagaimana menilai segala sesuatu. Selalu lebih tinggi daripada cara kita menilai. Kita ketemu orang, langsung kita memberikan sesuatu julukan kepada dia. Kita melihat seseorang, lalu kita tangkap kelemahan dia. Ini buta, ini si tuli, ini yang sakit kanker, ini yang timpang, ini yang bungkuk. Semua kelemahan menjadi ciri khas yang kita ingat untuk mengidentikan dia bersama dengan kelemahan. Tuhan tidak demikian. Tuhan melihat seorang. Orang itu dicipta menurut peta teladan Tuhan. Orang itu mempunyai nilai lebih dari seluruh dunia. Apa gunanya engkau memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawamu? Itu orang bernilai. Can we see people from this kind of worldview? Can we estimate people with the eyesight from God? Saudara-saudara, kenapakah hubungan kita sama semua orang tidak beres? Karena kita terus lihat kelemahan, kekurangan, dosa, kesalahan mereka. Sehingga kita mencegah diri untuk lebih menghormati dia. Membiarkan diri tidak bisa bergaul baik dengan dia. Karena segala sesuatu yang menjadi kelemahan dia telah menjadi halangan yang menjadikan kita tidak mau dekat dengan dia. Yesus tidak demikian. Saudara-saudara, bedanya manusia sama anjing apa? Anjing melihat bajumu model apa? Anjing melihat berapa combat samping pakaianmu, berapa kotor engkau untuk menentukan jenggong atau tidak. Tidak ada anjing lihat orang pakai pakaian bagus sekali, terus dia itu jenggong tidak karu-karuan. Anjing kalau melihat orang yang pakainya bagus, biasanya dia ekor turun dulu, goyang-goyang. Ya. Lalu dia coba, tetapi kelihatan begitu bagus, begitu wangi, begitu rapi. Sesudah itu keliling kamu. Nah, kalau dia sudah begini, saya kasih tahu ini psikologi anjing. Kalau dia sudah begitu, kasih tangannya sama dia, nanti gigit pakai. Tidak mungkin. Dia akan coba. Lah sesudah itu dia mulai kenal kamu, mulai takut. Tetapi orang pakaiannya compang-camping, begitu dia dilihat langsung dia keras. Sesudah berusaha menggigit karena kamu mempunyai status yang sangat rendah. Apakah kita juga demikian? Yakobus mengatakan, jangan bicara sama orang kaya, silakan duduk di sini. Kasih tempat yang tinggi. Yang miskin silakan berdiri di situ. Karena engkau orang miskin masuk gereja mau apa? Gereja memerlukan orang yang banyak uang, bisa kasih persembahan. Gereja memerlukan orang kaya yang bisa dukung finansial kita. Kamu yang miskin datang sini mungkin mau pinjam uang, mungkin mau cari uang, mungkin mau ambil dompet orang lain. Hati-hati ya, ini orang miskin. Saudara-saudara, that is not Christian. Itu tidak seharusnya. Orang Kristen harus mempunyai pandangan dari Tuhan. Yesus melihat satu orang. Itu orang yang utuh.
Orang yang mempunyai peta teladan Allah, orang yang mempunyai perasaan yang halus harap dihormati. Orang paling miskin pun mempunyai keutuhan jiwa dan perasaan yang sempurna. Orang paling cacat pun mempunyai konsep kesempurnaan dan membandingkan dia dengan kesempurnaan ini menjadi satu. Mari kita melihat orang daripada pikiran orang yang menganggap diri manusia yang hormat dan menganggap diri harus dihormati orang lain. Dari situ kita mendekati orang. Mengapa kita kalau lihat orang yang rapi, yang bersih, yang kaya, kita seperti anjing goyang ekor? Mengapa kalau kita lihat orang miskin, kita sudah mau marah-marah menyatakan lagak kita yang sombong itu? Mari kita belajar. Jesus saw a man. He didn't saw a blind man. Yesus melihat seorang dan orang ini sayang sekali sejak lahir buta. Nah, ini ada sesuatu peristiwa, sesuatu penghadapan, sesuatu pengalaman yang tidak diinginkan. Tanya orang buta, engkau memang buta ya? Engkau suka buta ya? Tidak. Tanya orang kanker, sakit kanker. Engkau kanker, memang engkau selalu kanker, harus kanker. Tidak. Waktu dia divonis kanker, baru dia kaget setengah mati. Saudara, siapa sih yang menginginkan terjadinya penyakit yang mendadak tiba kepada kita? Who want that? Tidak ada orang mau buta, tidak ada orang mau tuli, tidak ada orang mau sakit, tidak ada orang mau kanker, tidak ada orang mau meninggal dunia di luar rencana hidup dia yang belum pernah mau menghadapi kematian seperti itu. Tetapi pada waktu itu tiba, mau apa? Pada waktu kematian mengetuk pintu, bagaimana menolak? Pada waktu penyakit kunjung tiba kepada hidupmu, bagaimana melarikan diri? Sehingga mari kita mengetahui, setiap orang harus dihormati. Lalu semua kelemahan yang tiba kepada orang itu, baik penyakit, kemiskinan, kepicikan, atau musibah, harus kita mengerti dan kita simpati. Now that is the first principle of the interpersonal relationship. Mengapa banyak orang pergaulannya selalu gagal? Karena tidak mengerti prinsip ini. Prinsip pergaulan pertama, menghadapi setiap manusia dengan manusiawi. Menghadapi setiap orang dengan menghargai. Karena mereka dicipta menurut peta teladan Allah. Sesudah itu baru engkau mengerti kelemahan yang tidak diinginkan tiba kepada dia. Perlu dimengerti, perlu dikasihani, perlu dirawat, perlu diperhatikan. Kalau ini prinsip yang pertama yang engkau sudah pegang, seumur hidup engkau akan menjadi manusia kemana saja diterima baik, kemana saja dihormati oleh orang lain. Karena apa? Karena kita ingin dihormati, kita harus menghormati terlebih dahulu. Kita ingin dimengerti, kita harus mengerti terlebih dahulu. Kalau seseorang mengutarakan kesulitannya, engkau langsung mengejek dia, menghina dia, menolak dia. Saudara-saudara, dia tidak gampang menerima reaksimu yang kurang manusiawi itu. Dan dia mulai benci kepada engkau. Mulai hina kepada diri. Mulai merasa tidak ada orang bisa percaya kepada dia. Tidak ada orang menerima dia. Dia mulai mencela Tuhan. Dia mulai memikirkan mungkin Tuhan tidak ada. Dan dia menjadi ateis. The way to be appreciated by other people. The secret is you appreciate others first. Yesus Kristus berkata, yang mau diperlakukan bagaimana? Lakukanlah kepada orang lain terlebih dahulu. Engkau mau diindahkan orang, indahkan orang lain. Engkau mau dihargai orang, hargai orang lain. Engkau mau dihormati oleh orang lain, hormati orang lain. Hormati ya kalau memang dia patut dihormati, saya pasti hormati. Kalau tidak patut ya sudah. Justru Tuhan menghormati kita yang tidak patut dihormati. Justru inkarnasi turun dari surga, menjamah, memanggil, mencari, menyelamatkan kita yang tidak seharusnya dihormati. Yesus datang ke dunia untuk melepaskan kita daripada dosa, untuk mengembalikan kita kepada Allah yang seharusnya kita dilempar ke dalam neraka. And that is the way and the spirit of salvation.
That is the spirit of evangelization. That is the spirit of correlation. Saudara-saudara sekalian, Dr. Moody, D.L. Moody abad ke-19, dia mengatakan waktu dia tua, saya waktu muda mengabari Injil seperti seorang hakim yang mengejar orang pidana. Tangkap dia, katakan kau berdosa. Saya menganggap diri mewakili Tuhan karena saya yang suci, saya yang adil, saya yang tidak bersalah. Sebagai hakim menangkap pidana, lalu kasih tahu mereka, kamu berdosa, kamu berdosa. Makanya waktu itu saya rasa saya punya penginjilan kurang berhasil. Lalu orang tanya, waktu engkau menjadi tua, perubahan apa? Dia waktu saya tua, penginjilan saya seperti seorang ayah yang menemukan anak terhilang. Saya rangkul dia, saya bawa dia kembali. Dan saya mengatakan, saya masih mencintai engkau meskipun engkau sudah terhilang. Itu perbedaannya. Saudara-saudara, kira-kira di dalam 53 tahun saya mengabar Injil, saya merasakan ada satu saat saya mulai belajar satu hal. What do you think about man? Orang reform kadang-kadang tidak mengerti ini. Total depravity. Itu betul. Itu ajaran yang benar 100% betul. Reform mengatakan rasio ikut tercemar. Sehingga pikiran pun tidak beres. Tidak memikirkan sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh Tuhan Allah. Maka kita semua total rusak. Total depravity including your reasoning power, your intelligence. The way you think always contradictory with God's mind. Itu reform. Tetapi karena total depravity sudah diyakini, akhirnya kita kadang-kadang masukkan satu konklusi, man is nothing. Itu sebab Francis Schaeffer sedikit beda dengan Van Til. Nah, perbedaan itu saya tidak anggap apa yang diinterpretasi oleh itu Schaeffer itu adalah sesuai dengan apa yang dipikir oleh Schaeffer. Tapi orang selalu memikir. Dan nyonya Francis Schaeffer waktu masak sendiri menjamu saya makan di Rochester di Minnesota. Dia mengatakan, Stephen, for Van Til, man is nothing. For Schaeffer, man is something. Nah, di situ perbedaannya. Sehingga Van Til tidak lebih banyak mendekati pemuda-pemudi intelektual dan menginjil membawa mereka balik. Sedangkan Schaeffer membentuk sesuatu fellowship di Switzerland pegunungan yang namanya La Abri Fellowship. La Abri Fellowship artinya apa? Itu tempat perlindungan bagi orang yang mengalami bahaya. Bahaya apa? Bahaya intelek, bahaya iman. Banyak pemuda-pemudi setelah umur 17 mulai goncang imannya. Tuhan di mana? Betulkah dia ada? Lalu iman kalau sudah goncang, tak kemana? Pergi ke pendeta. Tuhan ada tidak? Lo anak Kristen. Kau dari kecil ke gereja. Sekarang tanya pertanyaan ini. Itu setan punya pikiran. Setan keluar. Akhirnya setan tak tahu di mana dia yang keluar. Jadi mau kemana? Pemuda-pemudi tak tahu mau kemana. Imannya goncang. Sekarang banyak kepergumulan. Tidak ada orang bisa jawab. Maka Schaeffer mengatakan, come here. This is La Abri Fellowship. This is the place where you can escape. You can be protected. And you can discuss. Open from your heart. Everything you doubt about it. Lalu dia membuat satu tempat untuk perdebatan. Tempat untuk diskusi. Tempat untuk dialog di Swiss. Jadi ada orang Cambridge. Waktu sekolah sampai kelas 2. Kacau imannya. Tidak tahu bagaimana. Lari ke La Abri. Lalu daftar di situ. 1 bulan mesti bayar berapa. Tidur di situ. Dan itu murid tidak usah pendaftaran sekolah teologi. Selesai bulan Agustus. Kalau tidak daftar mesti tunggu tahun. Tidak. Kapan saja mau datang. Lalu datang terus ngomong pertanyaan ini. Diutus orang. Lalu utus orang ngomong sama dia, sudah ngomong sama dia, mendapatkan jawaban. Semua diskusi, semua dialog direkam. Akhirnya La Abri Fellowship menemukan kesulitan kaum intelektual di dalam beriman kepada Tuhan di dalam zaman itu. Sejak tahun 60-an sampai tahun 80-an. Semua pertanyaan orang intel yang paling sulit. Paling rumit.
Waktu itu sedang merajalela eksistensialisme, logical positivisme, dan banyak filsafat bikin kacau orang. Semua didiskusikan di situ. Lalu rekaman ini semua tidak dihina, semua tidak ditolak. Rekaman sampai ribuan kaset. Ribuan kaset itu ditranskrip, lalu dibikin beberapa buku yang mempengaruhi seluruh dunia. Termasuk He is there and He is not silent. The God who is there, escape from reason. How shall we then live? Ini semua buku-buku atau hasil pertemuan antara iman orang Kristen dengan keraguan kaum intelektual yang berhantam, berdialog, berdiskusi, menemukan sesuatu solusi yang paling sesuai dengan Alkitab. Maka Nyonya Francis Schaeffer bicara sama saya, for my husband, man is something. Man is not nothing. Saya juga tidak rasa kalau Van Til menganggap man is nothing. Mungkin itu hanya interpretasi saat itu saja. Dari Francis Schaeffer pernah menjadi murid Van Til. Sehingga di dalam teologi, di dalam sesuatu aliran reform, dua-dua orang ini adalah Calvinis. Tetapi saya berkata kepada saudara, waktu saya di dalam masa muda menjelang menuju kepada masa tua, saya mulai belajar dan saya sadar satu hal. Kalau saya berkhotbah, engkau berdosa, engkau perlu bertobat. Kuasanya besar mana dibanding dengan engkau adalah manusia yang mempunyai kemuliaan Tuhan. Sayang, sekarang kehilangan kemuliaan itu. Mari kita kembali lagi. Beda di situ. Saudara-saudara, engkau melihat manusia sebagai satu makhluk yang utuh, makhluk yang harga, makhluk yang tinggi, makhluk yang mulia dan hormat. Sebagaimana dicantumkan di dalam Mazmur 8. Setelah Tuhan mencipta manusia, memakotai mereka dengan hormat dan dengan kemuliaan. Tetapi manusia kehilangan kehormatan, kehilangan kemuliaan. Akibatnya adalah dierosikan oleh kuasa dosa sehingga manusia jatuh. Saudara-saudara, berapa banyak pemuda-pemudi yang baik sekali, tetapi karena jatuh di dalam seks satu kali, lalu menjadi minder seumur hidup. Bagaimana menolong? Ada orang karena ada kecenderungan homoseks, akhirnya dia salah satu dua kali, dibuang, dibenci oleh masyarakat, lalu akhirnya disugesti, saya memang orang terbuang. Ada manusia yang pernah mempunyai angan-angan yang tinggi, tidak tercapai, anggap diri tidak mampu, terus melarat. Bagaimana menolong mereka? Saudara-saudara, sekali lagi saya minta saudara belajar menilai orang lain dari kesempurnaan yang asli dan kesayangan melarat yang sekarang. The original perfection and the nowadays shortage. Itu memberikan kepada dia pengharapan. God doesn't want you to be like this. But you're created like that. You should return to God. Return to the original planning of God. Saudara-saudara, kita tidak perlu gila hormat. Minta orang hormat kita. Kita perlu cinta kasih, pengertian. Dan melihat setiap orang mempunyai nilai yang sangat tinggi. Sayang sekali nilai itu sudah dirusak. Kalau engkau mengatakan, kamu rusak. Dan akhirnya dia mengatakan, mengapa? Rusak mengapa? Itu akhirnya tidak ada pertolongan. Tetapi bukan bilang kamu rusak. Engkau bertindak, bersemangat, bercinta kasih. Sampai akhirnya dia bilang, waduh sayang ya, saya kok rusak. Kalau dia mengatakan saya kok rusak, maka dia akan mengatakan saya ingin bangkit kembali cari ayah saya. Seperti anak terhilang itu dua kali sadar. Pertama kali sadar yang salah. Sadar saya anak. Kalau saya anak, papa saya kaya. Saya seharusnya mempunyai warisan harta yang banyak. Sadar. Kesadaran yang membela diri. Mengakibatkan keluar kalimat. Jatuhkanlah harta yang seharusnya kau terima. Karena saya sudah dewasa. Itu kesadaran tidak beres. Kedua kali dia sadar. Sadar. Papa saya kaya. Kenapa saya hidup di tengah babi? Dia tidak sadar dia manusia. Sampai dia ketemu babi, baru tahu dia bukan babi. Banyak pemuda
sudah jatuh ke dalam pelacuran, ke dalam perjudian, baru sadar saya tidak seharusnya hidup seperti ini. Kesadaran yang kedua menjadikan dia mulai bangkit, mulai bangun. Karena my father is rich, I shouldn't be like that. I shouldn't be so poor. I should not stay here. And I listen to the snoring of the pigs. And now I know I'm not pig. I'm a man. Man should return to man's house. Dia jalan dengan lapar, dengan susah kembali. Karena sadar kedua kali. Kali pertama sadar dia mengatakan apa? Berikan kepada saya apa yang hak saya. Sadar kedua kali mengakibatkan apa? Saya tidak layak menjadi anak. Papa, aku tidak layak menjadi anakmu. Pada saat engkau sadar engkau anak Tuhan, engkau sombong seperti orang Farisi. Saat itu engkau mulai melarat. Pada saat engkau sadar engkau tidak layak menjadi anak. Papa mengatakan, ambil cincin, taruh di jarinya. Itu cincin adalah arti hak sebagai anak dikembalikan kepada dia. Bagaimana kita menghadapi orang? Di kelas, di sekolah, di kantor, you lihat orang lain itu siapa? Lihatlah setiap orang itu manusia. Lihatlah setiap manusia dicipta oleh Tuhan. Lihatlah orang itu perlu dikasih, perlu dimengerti. Karena mereka mempunyai peta teladan Allah yang sangat sempurna. Dengan pengertian dan kesadaran seperti ini, human relationship is built up. Through the understanding and appreciation to others. Respect to others. Tak ada orang yang merespek orang lain, akhirnya sendiri dirugikan. Dengar kalimat ini. Tak mungkin engkau hargai orang lain, engkau dirugikan. Orang menghargai orang lain, akhirnya semua penghargaan yang keluar daripada dia akan kembali seperti bumerang, sehingga orang lain juga menghargai dia. Yesus Kristus berjalan, waktu jalan lihat secara pasif atau lihat secara aktif. Banyak hal yang tidak mungkin tidak masuk ke dalam matamu. Engkau jalan dari bus, pintu atau jendela bus, engkau lihat keluar. Satu-satu lewat. Semua ibu lihat secara pasif. Rumah, orang. Sampai ada orang gila pencak-pencak, engkau memperhatikan. Situ mulai aktif engkau melihatnya. Saudara, sampai melihat seorang cewek yang cantik sekali. Engkau tadi ngantuk, sekarang mata gede. Melihat dia, aduh suruh best stop tidak bisa. Itu menjadi aktif. Yesus melihat seorang yang buta sejak lahir. Setelah dia lihat, murid-murid juga lihat. Yesus memperhatikan, murid-murid ikut mata Tuhan. Di mana guru memperhatikan, murid-murid ikut memperhatikan. Kalau guru berhenti melihat sesuatu, murid-murid ikut lihat apa yang dia lihat. Saudara-saudara, kalau saya bawa teman pergi cari antik, nah, untuk museum. Begitu saya lihat-lihat, semua yang ikut saya juga lihat apa yang saya lihat. Kalau saya pegang satu, mereka ikut, mengapa you pegang ini? Bahkan saya kasih tahu ya, toko antik pun ikut mau tahu saya pegang yang mana. Karena banyak orang memiliki toko antik, juga tidak tahu yang mana yang paling baik. Tetapi kalau ahli datang memegang sesuatu, dia mulai tahu kenapa pegang yang ini ya. Lalu dia mulai belajar daripada orang-orang pembeli yang lebih ngerti. Yesus melihat, murid-murid melihat. Sudah Yesus melihat dia orang yang buta. Saudara. Yesus, ini orang buta ya? Orang buta ya? Ini orang yang buta. Bukan orang buta. Ini orang yang buta sejak lahir. Oh, orang yang buta. Nah, ini orang berdosa. Ini orang dosa. But ini orang yang berdosa. Ya. Ini orang yang ada penyakit. Tapi orang yang diperhatikan. Nah, mereka mulai tanya. Kenapa ya kita lahir matanya gede? Kenapa dia lahir matanya merem? Kenapa dia mata buta sejak lahir? Oh iya, ini kesempatannya. Mau tanya Yesus, tanya, orang kalau dilahirkan buta karena dia sendiri berdosa, dihukum oleh Tuhan. Atau karena papanya dosa, anaknya dihukum oleh Tuhan. Yang mana ya? Yesus, coba jawab yang mana? Ini kalau berdosa,
sehingga dapat kecelakaan. Tetapi ini bukan karena umur 5 terus berdosa, Tuhan pukul dia, hakimi dia, menghukum dia mulai umur 5. Ini buta sejak lahir. Kalau sejak lahir buta, berarti dosanya kapan dilakukan? Jawab. Sebelum lahir. Sebelum lahir sudah bisa berdosa. Itu jenius loh. Belum lahir sudah bisa berdosa. Lalu dihukum oleh Tuhan. Ini tidak benar. Jadi mungkin kalau dia belum lahir sudah buta. Berarti papa mamanya yang salah. Akhirnya kesalahan diturun kepada anaknya. Di dalam peribahasa Tionghoa adalah 罪孽深重，祸延子孙. Dosanya terlalu besar sampai menurunkan kecelakaan kepada anak temurun. Tetapi banyak juga orang yang ayah yang meninggal. Dia mengatakan 罪孽深重，祸延父母. Maksudnya saya dosanya terlalu besar sampai membuat cilaka papa mama saya sampai mati. Nah, saya harap kalau dia jujur ya. Itu cuma takut orang lain katakan diputau. Tidak hormat sama orang tua. Jadi kalau mau nyatakan di masyarakat, engkau anak yang takut, hormat sama orang tua. Waktu papa meninggal, itu iklan di surat kabar mesti tulis. Saya dosa berat sampai bikin papa mati. Karena saya tidak beres. Kecelakaan sampai tular kepada papa mama. Tetapi di sini orang Yahudi tidak katakan anaknya yang dosa bikin papanya buta. Yang mereka mengatakan papanya yang salah bikin dia buta. Atau dia yang salah bikin dia buta. Kalau dia yang salah lalu dia bisa buta. Berarti ini pas jenius hebat sekali. Di dalam rahim sudah bisa berdosa besar loh. Sampai bisa buta. Ini tidak mungkin. Kalau begini mungkin papa mama. Ada tidak papa mama yang bersalah. Akhirnya bayinya mendapat kecelakaan. Ada. Jangan bilang tidak ada. Ya, di Bogor dan di Semarang. Ada 2 kali terjadi. Perempuan yang hamil tidak mau anak. Tidak mau bayi. Lalu sudah hamil. Mungkin seksnya itu seks curian. Seksnya seks ilegal. Maka dia cepat-cepat makan banyak kina. Makan banyak obat yang keras. Supaya itu bayi itu janin tidak bisa tahan. Akhirnya gugur. Kan dia mau melarikan diri. Tapi dia tidak mau digugurkan melalui operasi. Digugurkan melalui dokter. Dia pakai obat yang keras. Bikin bayi itu mati sendiri. Gugur sendiri. Tetapi bayi itu kuat sekali. Lebih kuat dari obat yang kuat. Wah itu juga jenius ya. Dia di dalam melawan obat. Akhirnya obatnya kalah. Bayi itu tidak mati. Tidak gugur. Dilahirkan. Waktu dilahirkan bisu. Tidak bisa ngomong. Lalu yang di Semarang. 3 anak berturut-turut setiap 1-2 tahun. Setelah menikah dapat anak lagi. Tidak mau lagi makan obat keras supaya gugur. Akhirnya tetap tidak gugur. Buta lagi. Berturut-turut 3 anak buta. Saudara-saudara. Waktu mereka sudah besar. Saya ke Semarang berkhotbah. Saya ketemu 3 saudara itu. Wah saya susah sekali. Saya melihat itu 3 saudara gantengnya luar biasa. Tapi semua mendapatkan kecelakaan karena orang tuanya tidak ingin memelihara mereka. Orang yang mau seks tidak mau anak banyak. Mau menikmati tidak mau kewajiban banyak. Baru 3 hari yang lalu surat kabar mengatakan Jerman membentuk sesuatu organisasi khusus menampung bayi yang dibuang. Orang yang mau main seks sebebas mungkin. Tapi tidak mau memelihara bayi yang lahir. Maka mereka buang bayi. Kalau dibuang di dalam rahim itu namanya dikiret. Atau namanya aborsi. Tapi kalau sudah tak bisa. Sudah terlanjur. Sudah besar. Kalau mengkiret aborsi membahayakan ibu. Sudah lahir dilempar. Saya dulu pikir cuma Tiongkok loh. Orang Tiongkok kenapa buang bayi? Karena mereka diizinkan cuma boleh 1 anak. Akhirnya bagaimana? Orang Tionghoa itu semua maunya kalau 1 anak, bawa laki saja, jangan perempuan. Tetapi bayangkan, kalau seluruh Tiongkok, seluruh Cina semuanya anak laki, besok cari nyonya di mana?
Hah? Mau pergi ke Indonesia cari nyonya, dibawa pulang ke Tiongkok. Tiketnya mahal. Lalu anak perempuan di Indonesia datang itu mau dibawa ke Tiongkok. Sekarang di Tiongkok lebih daripada 20 juta laki-laki yang tidak mungkin dapat nyonya. Karena kelebihan laki yang sudah dewasa, sudah waktunya kawin, sudah boleh nikah, tetapi tidak mungkin perempuannya kesedikitan. Kenapa peran sedikit? Semua ayah maunya anak laki. Kalau anak perempuan itu bocah, ya. Orang tua mengatakan pelihara anak perempuan sudah besar diambil orang, rugi. Kalau sudah pelihara anak laki ambil orang perempuan orang lain, untung. Satu jadi dua. Jadi lu kalau pelihara anak perempuan terus kasih makan besok dipek sama orang. Diambil sama orang. Buat apa? Bukan sadar demikian. Kalau anak perempuan menikah, anaknya pun cucunya famnya lain. Ya, marganya lain. Tong. Anak perempuan nikah sama Lim. Jadi Tong Lim. Lahir lagi cuma Lim yang ada. Tongnya hilang. Rugi. Maka kalau pemerintah mengatakan satu keluarga cuma boleh satu anak. Semua berkata Tuhan yang laki saja, yang laki saja. Tetapi Tuhan tidak mau dengar doa seperti ini. Karena dia yang atur berapa laki berapa perempuan di dunia ini. Kalau Tuhan tidak mengatur mendadak 30 tahun semua laki. Seluruh dunia tidak ada perempuan yang datang. Lalu mendadak 30 tahun kemudian semua yang datang perempuan. Lalu yang umur 30 menikah yang umur 1. Atau tunggu dia sampai umur 20 engkau sudah 50. 50 nikah sama 20. Lalu sudah umur 60 sudah dah kuat. Yang perempuan kuat sekali. Kamu menjadi orang yang tak berguna lagi. Itu bagaimana? Jadi Tuhan yang atur berapa laki berapa perempuan. Sehingga umumnya perempuan lebih sedikit, tetapi umur lebih panjang. Mau tahu rahasianya? Ya. Umur perempuan di seluruh dunia rata-rata lebih 5 tahun dari umur laki-laki. Kenapa? Karena perempuan sabar, jadi umur panjang. Laki-laki gini cepat mati, saudara-saudara. Ya, di dalam binatang sama, binatang yang cepat-cepat lari umurnya pendek. Yang pelan-pelan itu umur panjang. Maka kuro-kuro 500 tahun. Saudara-saudara. Anjing 10 tahun. Macan belasan tahun. Itu yang pelan-pelan. Wah umurnya panjang. Maka besok kalau kamu cari perempuan yang pelan-pelan umur panjang. Yang kemarin cepat dong saya mau pergi cepat dandannya begitu lama. Dia bilang oke, saya segera datang 20 menit lagi. Karena memang show-nya show kuro. Ya. Nggak bisa cepat. Nah saudara-saudara, karena umur perempuan rata-rata lebih panjang 5 tahun dari laki-laki. Maka akhirnya waktu laki-laki mati perempuan bisa hidup lagi. Tetapi jadi janda. Itu sebab banyak laki-laki ingin menikah sama perempuan yang lebih muda. Nah, saya umur lebih besar 9 tahun dari nyonya. Berarti secara tidak sadar, saya mengakibatkan saya punya nyonya kira-kira mesti jadi janda 14 tahun. Wah ini dulu nak pikir sih. Sudah habis nikah, sudah lama baru tahu. Sudah baru tahu suruh robah ya tidak bisa dong. Bagaimana bisa robah? Nah saudara-saudara, di Tiongkok sekarang laki-lakinya banyak. Perempuannya agak sedikit. Belasan juta orang. Hampir 20 juta. Tak mungkin kebagian cewek. Bukan kebagian beras. Tak mungkin kebagian cewek. Nah bagaimana? Nah inilah kesulitan umat manusia. Dan karena maunya lagi. Tetapi Tuhan atur perempuan bagaimana? Lu kok lahir cewek. Kalau gini marga saya. Saya punya tong. Tak bisa turun loh. Nenek moyang saya susah payah menurunkan sampai ini. Lu putusin. Terus lestari tong. Sekarang jadi kosong. Tidak ada lagi. Ini perempuan. Tidak bisa. Bagaimana? Mari kita matiin. Buang di sampah. Dibungkus dengan plastik. Setiap bulan ada orang Tionghoa bunuh bayi perempuan dan dibuang. Tidak tahu yang mana. Setelah itu mereka lari ke kota lain. Tidak bisa ditemukan. Nah inilah kecelakaan
daripada etika manusia, kecelakaan dari melestarikan bangsa karena polisi satu anak. Saya kira Tiongkok banyak yang begini. Saya 3 hari yang lalu waktu lihat surat kabar, saya kaget loh. Jerman pun banyak orang membuang bayi. Mengapa buang? Tidak mau kewajiban. Tidak mau tanggung beban. Tidak mau berkorban. Karena anak ikut mengambil honor saya yang sangat minim. Banyak orang tidak mau nikah. Karena kalau tidak nikah, honornya pakai sendirian. Kalau sudah nikah, dia ambil separuh sama nyonya. Apalagi yang galak diambil semua. Cuma dikasih sedikit uang saku saja. Itu adalah imperialisme di dalam rumah. Begitu. Nah saudara-saudara. Nah itulah sebabnya banyak orang tidak mempunyai hati nurani. Mengakibatkan ketimpangan di dalam masyarakat. Dari orang ini tanya, pertanyaan dari orang-orang murid ini ada pertanyaan paling kuno. Kalau orang itu dapat kecelakaan, karena dosa dia sendiri atau karena dosa papa mamanya? Yesus jawab, please answer. Who sin? His sin or his parents' sin? Is it because of he himself or because of the fault from his father and mother? Tell us. We want to know the answer. This is a long time question since the beginning of the world. Ini pertanyaan yang dari permulaan dunia diciptakan sampai sekarang. Semua orang mau jawaban. Siapa yang berdosa? Papa mamanya atau dia? Jadi mereka menyodorkan satu alternatif. Minta Yesus memberi jawaban. Either or. Either his father and mother committed sin. Or either he himself committed sin. Tetapi Tuhan kalau dipaksa jawab either or. Tuhan tidak mau dibelenggu oleh manusia. Maka selalu jawaban Tuhan Allah bukan either or, tetapi neither nor. Saudara-saudara diam filsafat, either or itu sangat penting abad 19. Sampai akhir abad ke-20, neither nor menjadi penting. Berarti kesulitan either or atau neither nor ini sudah beribu-ribu tahun menjadi dua pilihan. Tadi sampai abad ke-20 semua orang postmodernism lebih setuju neither nor. Dan neither nor mulai kapan? Bukan dari postmodernism. Bukan dari intelektual abad 19. Bukan dari eksistensialisme. Bukan dari Søren Abi Kierkegaard. Bukan dari Sorbonne University. Neither nor mulai daripada kitab Yosua. Pada waktu Yosua pagi-pagi bangun. Dia seorang pemimpin. Marsikal, seorang komandan dari angkatan-angkatan Israel. Mendatang dia melihat seorang besar sekali. Berdiri di atas bukit. Di pinggir dia. Lalu dia lihat cilaka. Saya tidak kenal orang ini. Saya adalah pimpinan tentara seluruh Israel. Sekarang ada orang begitu besar. Jenderal yang lebih gede dari saya. Mendadak muncul di sini. Langsung dikeluarkan pedang. Who are you? Are you coming here for us or against us? Engkau datang menjadi kawan kami atau menjadi lawan kami? Kau datang membantu kami atau kau datang untuk melawan kami? Orang itu jawab dengan tenang sekali. Dia mengatakan, saya bukan membantu kamu. Saya juga bukan melawan kamu. Kalau kamu Yosua, kaget. Kalau kamu Yosua mendapat jawaban begini, bagaimana reaksi? Kamu datang bukan mau membantu aku. Kamu datang juga mau melawan aku. Jadi untuk apa lu datang sini? So what? Waktu dia menanya, either you come to help or you come to fight against me. Which one? Either or. Tell me. Now tell me. I force you to answer. Orang itu menjawab, neither nor, bukan either or. Ini pertama kali dalam sejarah. Alkitab selalu mengandung ajaran begitu tinggi. Simpan dalam cerita yang begitu sederhana. Dan kita tidak sadar. Sampai beribu-ribu tahun filsafat berjalan. Sampai Sorbonne University. Sampai postmodernisme memikirkan neither or. Baru tahu Alkitab lebih 3.400 tahun yang lalu. Sudah ada jawaban. Di dalam perjanjian lama, neither nor satu kali.
Yang jawab orang besar, orang perkasa. Dan saya percaya itu adalah Kristus. Christ didn't come to help you. Christ didn't not come to against you. Christ come to lead you. Maka orang yang besar, jenderal di atasnya, Yosua, yang seharusnya dia mewakili Tuhan Allah mengatakan, saya bukan melawan kamu, juga bukan membantu kamu. Saya datang memimpin kamu. Yosua langsung berlutut. Inilah Tuhan Allah. Saudara-saudara, 2 kali neither or. Yang jawab bukan manusia. 2 kali neither or. Yang jawab Tuhan Allah. Tuhan Allah di perjanjian lama mengatakan, saya bukan membantu kamu. Saya juga bukan melawan kamu. Saya datang memimpin kamu. Sekarang gereja ada 2 macam. Semacam gereja. Tuhan tolong saya. Tuhan bantu saya. Kalau saya sakit, sembuhkan. Kalau saya beli lotre, boleh dapat uang. Kalau saya tambah saham, untung. Tuhan, you mesti pihak saya. Mesti menolong saya. Tuhan mengatakan, who are you? You want me to help you? Do you think I'm your servant? You think I should serve you like that? No, I do not come to serve you. I do not come to help you. So you against me? No, I do not come against you. I come to lead you. I come to guide you. I come to be your commander. You are not only your help, but your master. The one to control, to lead you. Aku datang memimpin, bukan datang membantu kamu. Orang-orang selalu minta, Tuhan tolong sembuhkan saya. Oh Tuhan. Kelihatan menghormati Tuhan, percaya kuasa maha besar Tuhan. Tapi sesungguhnya mereka memerintah Tuhan menjadi pembantu mereka. It is not right. Kita tidak seharusnya seperti ini. Karena Tuhan berkata, aku datang bukan membantu, aku datang juga bukan melawan. Aku datang memimpin kamu. Saudara-saudara, perjanjian lama 1 kali neither nor, perjanjian baru juga 1 kali neither nor. Mana di sini? Tuhan yang berdosa diakah? Atau yang berdosa orang tuanya? Yesus menjawab, bukan dia yang berdosa. Juga bukan papa mamanya yang berdosa. Artinya apa? Tuhan menolak semua filsafat manusia yang sok bisa menjawab semua problema. Karena semua filsafat, semua jawaban manusia untuk menjelaskan kesulitan-kesulitan yang terjadi pada manusia. Itu semua antroposentrik. Semua itu tidak sempurna. Itu semua berdasarkan pikiran rasio yang dicipta, yang terbatas, yang terpolusi. Our reasoning has a 3 uniqueness. First, our reasoning power is created. Kedua, our reasoning power is limited. Ketiga, our reasoning power is polluted. Nah, created, limited, polluted, sudah dicipta, sudah terbatas dan sudah dinajiskan. Bagaimana mungkin mendapatkan jawaban yang jitu, yang sempurna, yang benar-benar mewakili kebenaran? No possibility. Itu sebab jawaban Tuhan Allah selalu berbeda dengan jawaban kita. Tuhan mesti gini atau gini? Tuhan bilang enggak ya, dua-dua enggak. Jadi bagaimana? Dengar jawaban Yesus. Bukan dia berdosa. Bukan orang tua berdosa. Kalau begini ada jawaban. Tetapi ada jawaban. Jawaban itu adalah supaya pekerjaan Allah yang agung bisa diutarakan melalui orang yang lahir buta ini. To accept the fact? Yes. To confess the reality? Yes. And give up? No. Saudara, kita harus menerima buta itu sudah fakta. Kita harus mengetahui dia sudah buta. Lalu mencela ini yang salah, itu yang salah. Tidak perlu. Kita selalu kalau ada kesulitan langsung cari kambing untuk menanggung resikonya. Itu namanya apa? Kambing hitam. Kalau ada yang salah, mana kambing hitamnya? Tidak, putih semua. Yang hitam di mana ya? Oh, yang pakai jas ini paling kambing hitam. Jadi di sini ini kambing hitam, kambing hitam. Kita suka cari kambing hitam. Tapi Yesus bilang, tidak usah ya. Bukan dia yang salah ya. Bukan papanya salah. Bukan mama yang salah. How beautiful is the answer of Jesus Christ. He never blame others. Kita selalu cari kambing hitam. Yesus bilang, kalau mau cari kambing hitam,
Nanti you tahu yang dijual-jual, yang dipakut salib. Saya yang menjadi kambing hitam yang tanggung dosa. Yesus bilang bukan dia yang berdosa. Bukan orang tua yang berdosa. Kalau begini kenapa? Untuk memuliakan nama Allah. Dengan pekerjaan-pekerjaan ilahi yang akan dilakukan di atas orang buta ini. Nah, ini solusi terbaik. Saudara-saudara, mari kita berhenti mencari kambing hitam. Berhenti mencela sini sana. Berhenti mengeluh dengan fakta kesulitan. Kenapa buta, kenapa begitu sulit, kenapa miskin, kenapa begitu ruwet. Semua fakta itu diterima, ditambah dengan satu prospek. Semua ini terjadi karena Tuhan mau menyatakan kemuliaannya. Semua ini terjadi karena Tuhan mau bekerja campur tangan. Semua ini terjadi supaya Tuhan memuliakan dia sendiri. Jikalau di dunia banyak orang yatim piatu, maka kenapa Tuhan kasih begitu yatim piatu? Memberi kesempatan untuk orang menaruh kasihan dan menolong mereka. Sehingga Tuhan dipermuliakan. Kenapa begitu banyak orang melawan Kristen? Supaya orang Kristen diberi kekuatan dan bisa tahan uji menyatakan iman mereka sejati. Selalu pikir positif. Kalau engkau melihat orang lain, melihat daripada sudut negatif, engkau tidak mempunyai Christian worldview. Kalau engkau sudah lihat negatif, mencela orang-orang semua yang berdosa yang mana ditangkap, ayo mari kita hakim, kita vonis dia. Engkau tidak mempunyai Christian worldview. Kalau engkau sudah menemukan fakta, mengetahui kelemahan, tahu ini orang buta memang sudah harus diterima. We should confess he's blind. Tetapi blind what for? Blind is to show the glory of God. Kebutaan itu akan menjadi satu kesempatan Tuhan bekerja. Ini cara Kristus. Kristus menanggapi semua kesulitan dunia itu bisa diatasi. Kristus memberikan pengharapan yang buta akan melihat kemuliaan Tuhan. Kristus mengatakan segala sesuatu dengan positif, dengan dinamik, dan dengan energetik. Dia membuka rahasia. Tuhan mengizinkan semua ini terjadi. Engkau jangan nangis terus. Kenapa saya patah hati? Kenapa saya sakit kanker? Kenapa miskin? Kenapa saya tidak bisa teruskan studi saya? Kenapa saya dibuang oleh kawan hidup saya? Kenapa saya cerai? Kenapa suami saya mati? Tidak usah bicara itu. Itu fakta yang harus terjadi. Tidak ada orang yang suami tidak mati-mati. Kalau suamimu tidak mati-mati, akhirnya lu yang mati. Nah, sudah gitu 200 tahun lagi, suamimu masih hidup. Lalu dia datang ke gereja mana, semua lihat setan datang, semua lari. Tidak ada gunanya. Terima fakta. Orang bisa mati, memang. Bisa patah hati, memang. Bisa sakit kanker, memang. Kalau kita berani menerima fakta, lalu kita serahkan kepada Tuhan. Now, what for? Kenapa memperbolehkan orang ini buta? Kenapa memperbolehkan orang ini sakit kanker? Kenapa memperbolehkan kita menghadapi kesulitan? Kenapa memperbolehkan orang yang saya cinta mati? Tuhan menjawab, bukan karena celah dosa siapa. Karena Tuhan akan menyatakan pekerjaan melalui kelemahan dan fakta yang kau terima ini. Akhirnya kita mendapatkan satu penglihatan yang baru, pengharapan yang baru. Oh God, this is the fact. This is the reality. I cannot deny it. I should face. I should courageously face the fact. This is the reality. I confess. But I know in all difficulty there is hope. In all shortage there is your work. Then teach me to look upon you, to hope from you, to expect something from your power. Itulah menjadi iman yang positif. Saya akan berhenti di sini. Kiranya Tuhan memberkati kita menjadi manusia yang beriman, menghadapi fakta dan berharap kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk apa yang Kau memberikan kami pelajaran hari ini. Dan kami ingin melihat segala sesuatu melalui mata Tuhan. Kami ingin mengerti segala sesuatu sesuai standar Tuhan. Dan kami juga mau menerima fakta tetapi tidak menyerah. Karena kami mengetahui ada pertolongan dari atas. Ada pekerjaan Tuhan. Ada kemuliaan Kristus yang akan dinyatakan melalui fakta kelemahan-kelemahan yang ada.
dengar doa kami. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.